Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Fitrian, salah satu peserta program SCDP, Ensefa Coordinator Development Program, yang saat ini ditempatkan di cabang Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemetaan tugas dan tanggung jawab Koordinator Warehouse dan Transportasi setelah melakukan diskusi dan wawancara bersama dengan koordinator warehouse, kemudian juga supervisor dari warehouse dan juga supervisor dari transport. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab koordinator warehouse dan transportasi ini akan dibagi ke dalam 4 kuadran prioritas atau matrix Eisenhower. Di sini kita sebagai seorang koordinator di bidang logistik itu tantangan terbesar untuk mengelola operasional logistik ini adalah bagaimana kita membedakan tugas yang hanya sekedar mendesak ataupun mana tugas tersebut yang benar-benar penting untuk dikerjakan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membedah dan menganalisis setiap kuadran dari job desk seorang koordinator di bagian logistik ini. Nah, di sini saya telah memetakan tugas dan tanggung jawab dari seorang koordinator warehouse dan transportasi ini ke dalam 4 kuadran, di mana ini terbagi menjadi yang penting dan yang mendesak. Untuk kuadran pertama itu adalah tugas yang penting dan mendesak. Uh, Tugas ataupun job desk di kuadran ini harus segera dilakukan saat itu juga. Jika tidak dikerjakan, maka operasional di bagian logistik itu bisa saja mengalami hambatan ataupun bottleneck seperti itu. Untuk tugas di kuadran pertama ini, beberapa job desk yang saya dapatkan itu seperti eksekusi di operasional harian itu sendiri, seperti melakukan briefing bersama dengan tim di pagi hari untuk bermusyawarah, melihat ke belakang hal-hal yang selama ini telah dilakukan beberapa hari belakang, kemudian juga penyampaian informasi untuk operasional gudang di hari tersebut dan hari-hari selanjutnya. Kemudian ada pembagian tugas dan auto release task. Ini merupakan tugas seorang koordinator gudang untuk merilis SO kepada tiap-tiap picker yang ada. Selanjutnya adalah menentukan rute armada dan pengecekan fisik kendaraan sebelum jalan. Tentunya hal ini sangat penting untuk dilakukan tiap harinya oleh seorang koordinator transport agar para driver bisa mengantarkan produk uh, dengan lebih maksimal lagi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang cepat di saat itu juga, seperti persetujuan retur, penanganan barang rusak atau karantina di bagian gudang. Tentunya hal ini harus segera dilakukan di saat itu juga. Jika tidak, maka eh, langkah di bagian retur ataupun penanganan barang rusak itu akan terhambat dan bisa jadi menyebabkan hambatan bagi para tim di gudang. Selanjutnya, ada penggantian rute darurat armada. Ini juga penting bagi seorang koordinator transport pada kondisi driver tersebut mengalami kendala sehingga tidak dapat melewati jalur yang telah dirancang sebelumnya, sehingga perlu dilakukan langkah untuk mengganti rute tersebut ke rute lain yang dapat meminimalkan biaya dan ataupun pengeluaran lain. Selanjutnya ada juga pengawasan proses kritis di bagian inbound, outbound, kemudian serah terima dengan ekspedisi. Bagi seorang koordinator gudang ini merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan operasional gudang di tiap harinya dan jika tidak diawasi bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian adalah penanganan insiden lapangan seperti armada yang mogok ataupun jam outlet yang tutup. Ini harus segera ditindaklanjuti di saat itu juga agar
permasalahan ini tidak berlarut-larut dan mengakibatkan kerugian bagi cabang. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dashboard operasional harian, target on-time picking, on-time delivery, delivery success rate, warehouse operational index, dan transportation operational index. Ini juga hal yang sangat penting untuk dipantau setiap harinya agar operasional di gudang itu dapat dimaksimalkan sehingga target yang ditetapkan di cabang itu bisa tercapai dengan maksimal di bagian logistik. Selanjutnya adalah kuadran yang kedua, merupakan job desk yang itu penting namun tidak mendesak. Nah, di kuadran kedua ini adalah suatu area di mana uh, seorang koordinator itu harus fokus di bagian ini. Karena uh, tu- uh, tugas ataupun job desk di kuadran ini itu uh, kebanyakan itu berfokus pada perencanaan jangka panjang, sehingga perlu diberikan fokus yang lebih mendalam di kuadran ini, di mana kuadran ini harus segera dijadwalkan agar nantinya tidak berkembang menjadi kuadran yang pertama. Jika kuadran kedua ini naik menjadi kuadran pertama, maka ini tentunya akan menimbulkan langkah yang tergesa-gesa dan hasilnya pun bisa jadi kurang maksimal. Untuk kuadran kedua ini, pertama adalah di bagian analisis dan perencanaan, di mana kita mengevaluasi Key Performance Index, kemudian Days of Inventory, kemudian ada occupancy, kemudian ada Service Level Agreement, baik dari vendor maupun driver, dan efisiensi biaya transport. Selanjutnya adalah pengembangan sistem atau continuous improvement, di mana kita sebagai koordinator tentunya perlu memberikan uh, inovasi kepada operasional gudang maupun transport dengan merancang perbaikan alur, kemudian kita memberikan ide-ide dan perbaikan tata letak dari gudang. Selanjutnya adalah bagaimana tim dan cabang itu patuh pada aturan, kemudian juga melakukan tindakan preventif, tentunya dengan melakukan audit pada proses uh, operasional di gudang maupun transport, di mana ini harus sesuai dengan standar CDOB atau cara distribusi obat yang baik dan ataupun juga alat kesehatan yang baik. Kemudian kita juga harus selalu menerapkan prinsip 5R, kemudian K3 di setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Selain itu, koordinator juga mengurus perpanjangan legalitas kendaraan seperti KIR, STNK, pajak kendaraan, ataupun hal-hal yang lainnya yang menyangkut formalitas kepada penegak hukum. Selain itu, koordinator juga bertanggung jawab dalam melakukan perawatan alat material handling agar dapat selalu digunakan dengan maksimal setiap hari. Terakhir di kuadran ini tugas seorang koordinator itu menyangkut pengembangan SDM, bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap kinerja tim, kemudian kita juga mencoba untuk meningkatkan skill tim dengan menambah semangat dan motivasi dari anggota di gudang maupun transport, dan juga pelatihan kepada driver agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Kemudian masuk ke kuadran yang ketiga, di mana job desk yang ada di kuadran ini itu tidak penting, tetapi ini mendesak untuk dilakukan. Nah, job desk di kuadran ini itu sebaiknya kita delegasikan kepada anggota tim yang lain, entah itu admin ataupun eh, petugas-petugas yang ada di gudang maupun di transportasi. Contohnya itu adalah yang pertama terkait tugas by system seperti update stok di warehouse management system ataupun di software Oracle. Kemudian juga ada input cycle count dan cetak ulang label RPN. Ini merupakan tugas yang sebenarnya bisa kita berikan tanggung jawabnya kepada admin di gudang ataupun transport itu sendiri. Selanjutnya adalah pekerjaan administratif seperti membuat draft laporan rutin dalam harian ataupun bulanan, kemudian merekap checklist suhu, rekap BBM, dan memproses uang muka dari driver. Ini tentunya bisa dikerjakan oleh orang lain
uh, ataupun tim di gudang dan transport, sehingga kita bisa fokus ke tugas ataupun job desk di kuadran kedua maupun kuadran satu seperti itu. Selanjutnya adalah penanganan fisik dokumen, sortir surat jalan, merapikan dokumen, dan pengarsipan bukti ekspedisi. Dan yang terakhir adalah monitoring pasif seperti memonitor layar GPS most fleet ataupun mengecek posisi driver via telepon untuk update status harian. Nah, sebaiknya tugas ataupun job desk dari kuadran ketiga ini bisa kita delegasikan tugasnya kepada anggota tim yang lain agar kita juga bisa tidak burn out seperti itu, dan kita bisa memaksimalkan diri lagi untuk menyelesaikan pekerjaan di mana kita sebagai koordinator, sebagai pemimpin itu dituntut untuk lebih berfokus kepada strategi bagaimana agar target ataupun eh, performa dari tim itu dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian yang terakhir adalah kuadran yang keempat, di mana tugas di kuadran ini itu tidak penting dan tidak mendesak, dan sebaiknya ataupun wajib harus kita tinggalkan selama menjalani pekerjaan di setiap harinya. Untuk job desk-nya itu yang pertama adalah kerja manual dan manajerial, di mana koordinator ikut mengangkat barang, mencuci armada, ataupun mencari ATK yang hilang. Ini bukan merupakan tugas yang wajib dilakukan oleh seorang koordinator. Selanjutnya adalah kerja yang berulang, seperti mengetik data sistem ke Excel secara manual. Dan yang terakhir adalah kegiatan tidak relevan, seperti meeting tanpa agenda jelas ataupun interaksi di luar konteks pekerjaan pada saat jam ataupun operasional itu sangat sibuk-sibuk. Untuk tugas-tugas yang ada di koordinat 4 ini harus kita sebagai koordinator tinggalkan agar kita bisa fokus memaksimalkan performa dan kualitas dari tim, dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada pelanggan ataupun outlet-outlet yang menjadi uh, langganan dari tiap cabang seperti itu. Nah, di sini bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh membiarkan diri kita itu terus-menerus terjebak untuk melakukan pekerjaan di kuadran yang pertama, di mana ini merupakan hal yang penting dan mendesak. Jika kita terus berfokus kepada kuadran satu ini, kita tidak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan di kuadran yang kedua, di mana kuadran kedua inilah yang benar-benar penting sebagai seorang pemimpin yang harus kita kerjakan, karena ini menyangkut perencanaan jangka panjang, dan ini uh, merupakan dampak jangka panjang kepada operasional gudang maupun transport ke depannya. Sehingga kita sebaiknya tidak membuang waktu di kuadran pertama. Nah, kita juga harus mampu untuk mendelegasikan tugas ke kuadran yang ketiga. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus percaya kepada anggota tim kita uh, untuk dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kuadran ketiga. Di mana ini merupakan tugas yang seharusnya menjadi kewajiban dari uh, anggota tim yang lain. Nah, di sini kita harus percaya kepada tim untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, kita juga jangan melakukan pekerjaan di kuadran yang keempat jika pekerjaan yang kita lakukan itu masih belum selesai di kuadran pertama dan kedua. Oleh karena itu, memang fokus kita sebagai seorang pemimpin adalah di bagian kuadran yang kedua. Seperti itu. Baik, sekian hasil presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.